Shalom adik-adik, balik lagi di YouTube channel Life Kids bersama Cici Selin. Nah, kalian pasti udah tahu ya kalau nontonnya di YouTube berarti kita masih beribadah secara online. Tapi Cici harap kalian jangan bete ya, walaupun beribadahnya secara online kita belum bisa beribadah seperti biasanya. Kalian harus tetap bersemangat dan bersukacita pastinya. Nah, sebelumnya Cici mau tanya nih, gimana kabar kalian? Cici harap kalian semua sehat-sehat ya. Dan pastinya kalian harus tetap ada di rumah aja. Walaupun kita di rumah aja, tapi kita mau sama-sama beribadah di hari Minggu ya. Oke, sebelum kita mulai ibadahnya, Cici mau kalian siapin hati kalian untuk memuji dan menyembah Tuhan. Cici akan bawain satu lagu, kita akan nyanyi sama-sama ya. Oke, ikutin Cici. Adik-adik Madya yang lagi ada di rumah aja, gimana kabar kalian? Cici harap kalian dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik, dan juga tetap semangat buat dengerin firman Tuhan hari ini. Mau kalian untuk menyiapkan buku tulis kalian dan juga pulpen kalian untuk mencatat apa aja sih yang kalian dapatkan dari firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih
kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sekarang kami mau sama-sama belajar firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang pimpin setiap kami, bukakan pikiran kami, sentuh setiap hati kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, adik-adik yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Kita akan sama-sama belajar tentang be positif atau jadilah positif. Nah, Cici punya 1 gelas. Cici mau tanya, siapa yang melihat kalau gelas ini setengah kosong? Yang melihat kalau gelas ini setengah kosong, boleh angkat tangan kirinya di rumah. Lalu yang kedua, siapa yang melihat bahwa gelas ini setengah isi? Yang melihat kalau gelas ini setengah isi, angkat tangan kanannya di rumah. Apa sih maksudnya, Ci? Gelas setengah isi dan setengah kosong? Sudut pandang yang berpikiran negatif akan berkata bahwa gelas ini setengah kosong, karena fokusnya hanya melihat pada bagian yang kosong. Sedangkan sudut pandang yang positif, dia akan berkata bahwa gelas ini setengah isi, karena dia melihat dan terfokus hanya kepada isi yang ada di dalam gelasnya. Dari 1 gelas kita bisa belajar 2 sudut pandang yang berbeda, yang menentukan cara berpikir positif atau cara berpikir yang negatif. Pikiran mempengaruhi tindakan kita. Contohnya, saat kalian bangun tidur, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Kalau yang ada dalam pikiran kalian adalah Alkitab, maka saat bangun tidur kalian akan segera membaca Alkitab. Tapi kalau yang ada dalam pikiran kalian handphone, maka saat kalian baru bangun tidur, kalian akan membuka handphone, cek Instagram, cek WhatsApp. Maka penting untuk anak-anak Tuhan mengerti cara berpikir yang Tuhan inginkan. Adik-adik, Cici akan kasih lihat sama kalian gambar tokoh yang akan Cici ceritakan. Siapa yang bisa tebak akan dapetin hadiah spesial dari Cici. Cara jawabnya, kalian tulis nama kalian dan asal kelas kalian di kolom komentar di bawah. Jawaban yang paling benar, paling cepat dan tepat akan Cici kasih hadiah saat nanti ketemu lagi ibadah di gereja. Oke, kalian siap? Cici akan munculin gambarnya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ada yang udah bisa jawab? Oke, Cici nanti akan cek jawabannya. Cici akan cek komentar kalian. Yang paling atas, paling cepat, dan paling tepat akan dapetin hadiah yang spesial. Tunggu ya. Cici yakin adik-adik pernah dengar cerita tentang Daud dan Goliat di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Cici gak akan bacain semua ayatnya, tapi ada beberapa yang akan kita pelajari dari kisah ini. Bangsa Filistin dan bangsa Israel waktu itu dalam keadaan yang siap tempur. Mereka ngatur barisannya, masing-masing ada di atas bukit yang berseberangan. Bangsa Filistin di sebelah sini, bangsa Israel di sebelah sana. Dan waktu itu muncul orang bernama Goliat. Badannya tinggi, badannya besar, tingginya 6 hasta sejengkal. Itu kurang lebih sekitar 3,2 meter. 3,2 meter kira-kira setengah dari tiang bendera. Tinggi banget, setengah dari tiang bendera. Terus bajunya, berat baju zirahnya 5.000 shikal tembaga. Itu setara kurang lebih 57 kilo. Wah, bajunya aja 57 kilo. Dan tingginya aja 3,2 meter. Kebayang orangnya sangat tinggi dan begitu besar Goliat. Dia minta bangsa Israel, kalau ada yang berani melawan aku 1 lawan 1 dan menang, maka bangsa Filistin akan menjadi hamba bangsa Israel. Sedangkan kalau misalnya bangsa Israel gak ada yang berani ngelawan Goliat dan kalah melawan Goliat, bangsa
Israel harus menjadi hamba bangsa Filistin. Wah, ngedengar itu Raja Saul dan bangsa Israel malah cemas dan malah takut sama Goliat. Saking badannya besar, tinggi, mereka ketakutan dan mereka gak berani. Sikap takut mereka, rasa takut mereka menimbulkan kekhawatiran di dalam mereka. Mereka cemas dan mereka takut. Sehingga kecemasan mereka itu membuat mereka diam aja. Saat seperti itu, mereka sedang berpikiran negatif. Mereka memiliki cara berpikiran negatif. Mereka menganggap Goliat adalah masalah yang besar yang gak bisa mereka kalahkan, yang gak bisa mereka atasi. Bahkan sampai 40 hari dikatakan dalam Alkitab bahwa bangsa Israel diam dan tidak melakukan perlawanan apapun kepada Goliat. Mereka malah takut dan mereka malah cemas. Berbeda dengan bangsa Israel dan Raja Saul yang cemas dan takut ngadepin masalah yang ada di depan mereka yang sebesar Goliat, ada sosok yang punya cara pikir yang positif, yaitu Daud. Saat dia sampai ke perkemahan dan dia dengar bangsa Israel diejek, bangsa Israel dicemooh, dicaci oleh Goliat, Daud gak diam aja. Dia berani untuk lawan Goliat. Dia optimis, dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia untuk menghadapi masalah yang ada di depannya, yaitu Goliat. Daud punya cara pikir yang positif. Dia memandang bangsa Israel sebagai barisan Allah yang hidup. Kalau Tuhan sanggup menolong Daud saat menghadapi cakar beruang dan singa, Tuhan yang sama sanggup juga untuk menolong Daud menghadapi Goliat. Dua hal yang bisa kita lihat. Daud punya cara pikir yang positif. Dia melihat masalah yang ada di depan dia bukanlah apa-apa. Dia mengandalkan Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Sedangkan cara pikir yang negatif yang dimiliki oleh Raja Saul dan bangsa Israel hanya memandang masalah yang ada di depan mereka. Mereka lupa kalau mereka adalah bangsa yang dipilih Tuhan, bahwa mereka punya Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Daud punya iman. Pikiran negatif hanya membesarkan masalah yang ada di depan mata dan mengecilkan Allah yang sebenarnya sanggup menolong. Daud berbeda. Pikiran yang positif mampu membuat kita berkata kepada masalah, sebesar apapun masalah, Tuhan lebih besar daripada masalah. Apa masalah yang lagi kalian hadapi saat ini? Mungkin masalah besar di dalam keluarga kalian, di sekolah kalian sulit untuk bisa mengerti pelajaran, kalian mungkin ngadepin masalah dibully teman, atau difitnah teman, dikucilkan atau dijauhkan oleh teman kalian, atau masalah besar yang saat ini sedang melanda dunia, yaitu virus corona. Masalah bisa membuatmu jadi kuat, jadi berkarakter kalau kalian punya pola pikir yang positif, kalau kalian punya cara pandang yang positif. Melalui masalah, Tuhan bisa menyatakan mukjizatnya di dalam kehidupan kalian. Siapa yang pengen punya cara pikir yang positif, yang di saat kalian ada masalah, kalian tetap yakin bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan keluar atas masalah kalian? Yang mau punya cara pikir yang positif, tulis di kolom berikut ini, ketik kalau kalian mau. Gimana caranya kita bisa punya pikiran yang positif? Caranya dengan membaca firman Tuhan, dengerin lagu-lagu rohani, tonton film-film yang bisa membangun kehidupan kalian. Juga jaga pergaulan kalian. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, bijaklah dalam bergaul juga. Udah siap jadi orang yang positif, adik-adik? Kesimpulan dari firman Tuhan hari ini adalah, apapun masalah yang kalian hadapi, ingatlah bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kalian. Ingatlah bahwa Tuhanmu lebih besar daripada masalahmu.
Dia mendengar keluh kesahmu, Dia sanggup menolong kamu. Jangan lupakan Dia, karena Dia Allah yang lebih besar daripada masalahmu. Kesimpulannya dari firman Tuhan hari ini, apapun masalah yang kalian hadapi saat ini, tetaplah percaya, tetaplah memilih untuk punya pemikiran yang positif. Ingatlah bahwa Tuhan mendengar setiap keluh kesahmu dan Dia sudah menyediakan jalan keluar bagimu. Jangan menyerah dan andalkan Tuhan dalam segala hal. Ayat hafalan kita hari ini dari Filipi 4 ayat 8. Adik-adik, kita mau sama-sama tutup ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah kami hari ini, Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar tentang cara berpikir positif. Bahwa Tuhan ingin setiap anak-anakmu memiliki cara pikir yang positif, sehingga setiap masalah apapun yang akan kami hadapi, kami bisa melewatinya dengan baik. Kami boleh melihat masalah sebagai bagian yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, untuk mendewasakan kami, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau Allah yang lebih besar daripada masalah kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Tuhan yang berkati setiap adik-adik yang ada di rumah. Tuhan yang tolong setiap pekerjaan, setiap tugas-tugas yang mereka miliki, Tuhan, agar mereka boleh selesaikan dengan baik. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menjaga dan melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday adik-adik Madya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Kami dari tim pengembalaan Life Kit mau mengingatkan nih, setelah kalian mengikuti ibadah Life Kit hari ini, pastinya diberkati kan? Yuk kirim kesaksian kalian agar bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Dan satu lagi nih, kalau ada di antara kalian yang membutuhkan bantuan doa, bisa segera menghubungi nomor WA yang tertera di layar kaca. Tuhan Yesus memberkati.